Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilambangkan rezeki yang barokah, dijauhkan bala musibah, dijauhkan siksa api neraka. Baik sahabat Wahyu, akan kami sampaikan satu kisah legenda atau mitos atau sejarah tentang di daerah wilayah Palembang, Sumatera Selatan, yang konon katanya seorang pendekar wanita atau pendekar perempuan yang dijaga oleh 41 kera-kera. Penyebaran agama Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Kota yang berjuluk Kota Pempek ini pernah berdiri kerajaan Islam yang cukup tersohor, yakni Kesultanan Palembang Darussalam sekitar abad 16. Salah satu tokoh yang diyakini turut andil dalam penyebaran Islam di bumi Sriwijaya adalah Ratu Bagus Kuning atau yang bernama asli Putri Mulia Sarifah Mahani binti Syekh Zainal Abidin Al-Habib Yama dari putra Sayyidina Husain radhiyallahu an bin Sayyidina Ali. Sahabat Aswahyu, Provinsi Sumatera Selatan yang beribu kota di Palembang merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di Indonesia. Menurut catatan sejarah, penyebaran agama Islam di Palembang sendiri terjadi pada zaman Kesultanan Palembang, tepatnya di abad ke-16. Salah satu tokoh penyebaran agama Islam di Palembang tersebut yakni seorang perempuan yang memiliki kesaktian tinggi bernama Putri Mulia Sarifah Mahani binti Syekh Zainal Abidin Al-Habib Yama dari putra Sayyidina Husain radhiyallahu an bin Sayyidina Ali Karamal Wajah. Putri Mulia Sarifah Mahani merupakan murid dari 9 wali di Pulau Jawa yang kerap disebut dengan Wali Songo. Putri Mulia Sarifah Mahani memutuskan melakukan perjalanan ke Palembang untuk menyebarkan agama Islam setelah dirinya mendapatkan bisikan gaib. Jalan yang dilalui Putri Mulia Sarifah Mahani ke Palembang tidaklah mudah, termasuk juga ajaran yang dibawanya tidak serta-merta diterima langsung oleh masyarakat di tempat yang ia singgahi. Sampai suatu ketika tibalah Putri Mulia Sarifah Mahani di kawasan Batang Hari Sembilang. Putri Mulia Sarifah Mahani dihadang oleh sekelompok pendekar berjumlah 11 orang yang memiliki ilmu tinggi, namun berbekal kesaktian yang dimilikinya, Putri Mulia Sarifah Mahani mampu mengalahkannya, dan 11 pendekar tersebut memutuskan untuk memeluk agama Islam dan dijadikan penghulu oleh Putri Mulia Sarifah Mahani. 11 pendekar Batang Hari Sembilan yang dijadikan penghulu tersebut yakni Kucung Emas, Datuk Buyung, Panglima Gede, Panglima Bisu, Syekh Ali Akbar, Panglima Apung, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Idris, Putri Kembang Dadar, Putri Rambut Selaku, dan Bujang Juaro. Penghulu tersebut menjadi pengikut setia Putri Mulia Sarifah Mahani dan
selalu menemani langkah Putri Mulia Syarifah Mahani dalam penyebaran agama Islam. Usai menguasai wilayah Batanghari, Putri Mulia Syarifah Mahani dan 11 penghulunya kembali melakukan perjalanan dan tiba di sebuah daratan di bagian hulu kota Palembang atau yang saat itu berada di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Pelaju, Palembang untuk beristirahat. Tanpa diduga, rupanya kawasan itu merupakan kerajaan Siluman Kera. Siluman Kera yang sejak awal sudah mengetahui kedatangan Putri Mulia Syarifah Mahani dan rombongannya langsung murka saat Putri Mulia Syarifah Mahani berniat beristirahat di tempat itu. Bahkan untuk mengusir Putri Mulia Syarifah Mahani dan rombongannya, para Siluman Kera tersebut menantang Putri Mulia Syarifah Mahani untuk bertempur. Namun karena tak ingin mengorbankan 11 penghulunya, Putri Mulia Syarifah Mahani pun meminta agar pertarungan itu hanya dilakukan oleh ia dan Raja Siluman Kera sebagai pemimpin, dengan syarat pihak yang kalah dalam pertarungan harus tunduk dan menjadi pengikut pihak yang menang. Nah, ini makam Bujang Juaro. Raja Siluman Kera pun menyanggupinya hingga akhirnya pertarungan keduanya terjadi. Setelah beberapa lama bertarung, akhirnya Raja Siluman Kera harus mengakui kesaktian yang dimiliki Putri Mulia Syarifah Mahani. Raja Siluman Kera bersama pengikutnya akhirnya bersujud di kaki Putri Mulia Syarifah Mahani. Setelah kalah dari pertempuran itu, Siluman Kera tersebut akhirnya menjadi pengikut Putri Mulia Syarifah Mahani. Saat itu Putri Mulia Syarifah Mahani dijadikan ratu dengan gelar Bagus Kuning. Bahkan Ratu Bagus Kuning pun membuat keraton dan menetap di kawasan tersebut hingga akhir hayatnya. Ratu Bagus Kuning bersama pengikutnya tetap menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Sumatera Selatan. Untuk diketahui bahwa Ratu Bagus Kuning dikenal sebagai pendekar 7 penguasa laut dari Batang Kapur Muara Sungsang, Selat Sunda sampai ke Selat Malaka. Selain itu, Ratu Bagus Kuning juga mahir dalam hal pengobatan. Saat ini sisa-sisa keberadaan keraton milik Ratu Bagus Kuning sudah tidak ada, sebab lokasi keraton Ratu Bagus Kuning tersebut sejak zaman kolonial Belanda sudah dibangun perumahan karyawan perusahaan perminyakan yang kini bernama PT Pertamina. Namun untuk makamnya sendiri hingga kini masih berdiri kokoh. Tempat saat ini berada di tepi Sungai Musi, persis di belakang Stadion Patrajaya, Jalan DI Panjaitan. Setelah meninggal dunia, makam Ratu Bagus Kuning yang berada di tepian Sungai Musi, persisnya di belakang Stadion Patrajaya Palembang, masih kerap didatangi para peziarah. Konon hingga saat ini makam tersebut disebut-sebut masih dijaga oleh para Siluman Kera berekor panjang yang menjadi pengikut setia Ratu Bagus Kuning. Tokoh masyarakat setempat Zainuddin mengatakan menurut cerita makam Ratu Bagus Kuning dijaga oleh 41 kera. Kera tersebut dipercaya sebagai kera siluman pengikut Ratu Bagus Kuning. Ada juga kelompok kera yang berada di luar kawasan kelompok pemakaman. Saat ini Ratu Bagus Kuning tersebut hanya akan muncul di saat yang tak terduga. Makam Ratu Bagus Kuning sendiri berada di dalam kubah bersama makam seorang penghulu Syekh Ali Akbar. Sementara makam 10 penghulu lainnya yakni Kuncung Emas, Datuk Buyung, Panglima Gede, Panglima Bisu, Panglima Apu, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Idris, Putri Kembang Dadar, Putri Rambut Selaku, dan Bujang Juaro berada di luar kubah.